Halo sobat semua, kembali bersama Ibu Vero. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah, peran jantung, darah, dan pembuluh darah. Berapa denyut nadimu? Untuk memeriksa denyut nadi, letakkan ujung jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan. Rasakan denyut nadi dan hitung detaknya selama 15 detik. Lalu kalikan dengan 4 untuk mengetahui berapa kali jantung berdetak dalam 1 menit. Dari mana denyut itu berasal? Hari ini, kamu akan menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian utama sistem peredaran darah, menjelaskan peran jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia. Fungsi untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Bagian utama memiliki 3 bagian utama: jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, 2 serambi, ruang atas, dan 2 bilik, ruang bawah. Ayo kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. 1. Serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. 2. Darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. 3. Darah yang membawa oksigen dari paru-paru masuk ke serambi kiri. 4. Darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Cek pelajaran jantung. Dapatkah kamu dan teman sekelompokmu menjelaskan bagaimana darah mengalir melalui jantung tanpa melihat diagram jantung? Coba jelaskan prosesnya kepada teman sekelompokmu tanpa melihat catatan. Darah. Ini adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Memiliki 4 komponen utama: sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Sel darah merah membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Sel darah putih melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Platelet berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Plasma, cairan kuning pucat, tempat komponen lain mengampung di dalamnya. Ketika seorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail dalam mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Pembuluh darah. Ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah: vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan struktur. Pembuluh darah. Ayo kita amati 3 jenis pembuluh darah. Arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kapiler memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Vena tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah.
Pembuluh darah. Masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah. Arteri membawa darah dari jantung. Kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Vena membawa darah kembali ke jantung. Cek pelajaran penyakit sel sabit. Penyakit sel sabit, sickle cell disease atau disingkat SCD, adalah kelainan darah yang diturunkan. Penderita SCD memiliki sel darah merah yang menjadi keras dan lengket, membentuk sel darah berbentuk huruf C, bukan berbentuk cakram seperti sel darah normal. Setelah mempelajari tentang darah dan pembuluh darah, bagaimana bentuk darah ini mempengaruhi aliran darah dan sistem peredaran darah? Setelah mempelajari tentang darah dan pembuluh darah, bagaimana bentuk darah ini mempengaruhi aliran darah dan sistem peredaran darah? Bentuk tidak beraturan dari sel darah berbentuk sabit membuatnya mudah tersumbat dan menyumbat aliran darah. Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit dan infeksi serius lainnya. Rangkuman, sistem peredaran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh sekaligus membuang kotoran. Jantung, organ berotot yang memiliki 4 ruang, memompa darah ke seluruh tubuh. Darah memiliki 4 komponen: plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan platelet, membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Pembuluh darah memiliki 3 jenis: arteri, vena, dan kapiler, berfungsi sebagai saluran untuk darah. Sehari bersama sel darah merah. Tuliskan cerita seolah-olah kamu adalah sel darah merah. Beberapa pertanyaan panduan yang dapat kamu gunakan adalah: seperti apa penampilanmu? Apa tugasmu? Di mana kamu ditemukan? Dari mana dan kemana kamu pergi? Sekian perjumpaan kita untuk materi kali ini. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih.